Halo, assalamualaikum guys. Ini pakai headset Bluetooth. Apakah headset lagi apa namanya? Earphone Bluetooth. Apakah ada suaranya atau enggak? Kita bakal panggil narasumber terlebih dahulu ya. Narasumber kita di hari ini adalah Roy Fauzi. Roy Fauzi ini sudah YouTube saya viewersnya salah satu paling gede itu 4.500. Asik, Roy Fauzi. Gimana kabarnya, Roy? Alhamdulillah. Kif hal ya Syekh Afif? Ganteng. Asik, Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah sehat-sehat. apa Waduh, nih ini Ana Roy lagi Fauzi ini di kayaknya perjalanan nih, mau silaturahim ke itu teman nih. lagi nyetir. Siapa yang nyetir itu? Adik aneh. Oh, Alhamdulillah. Halo, halo. Alhamdulillah. Ini temennya Mas Roy di satu kelas. Satu kelas di Koa. Ini belakang Om Ane ini. Iya, Alhamdulillah. FIK. Kif hal ya Alhamdulillah nih bisa terhubung Afif? sama Roy Fauzi ini. Hah? Kif halu? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Ini suara aneh jelas gak ya? Anak pakai headset Bluetooth soalnya nih. Ya, jelas. Kalau suaranya gimana? Lumayan jelas, lumayan. Lumayan lah ya. Lumayan. Gimana, Bib? Antum Nggak jadi ada. bilang Udah ke lama nih, narasumber, Roy, kita emangnya nggak mau bahas bikin apa antum? udah lama kita nggak bikin video ya, Roy ya. Padahal waktu Ana bikin video sama ente tuh cuma 2 kali, Ya. dan dua videonya itu lumayan banyak yang lihat sih, walaupun hitungan orang mungkin masih sedikit ya. Yang satu kan 4.500 tuh, masih sedikit, dan yang satu itu 1.000 yang lihat. Ya, Beneran alhamdulillah. kolab sama Adam berapa kali tapi nggak ada yang sampai segitu Oh, jangan gitu. sama Ani. Jangan gitu. Nanti orang yang denger gimana itu? Udah biasa kok denger kayak gitu. Udah biasa ya. Tapi emang bener, YouTube itu memilih orang yang good looking. Gimana kalau ada di video aneh itu ada orang good lookingnya, itu mungkin mungkin bakalan viewersnya banyak. Gimana kabar ini kita balik gak ini apa online lagi ini? Nggak tahu ya, kayaknya sih kita jadi balik. Nanti aneh bakal bikin video ini kapan keberangkatan, kan kemarin udah ada pengumumannya. Nanti aneh bikin bikin videonya insya Allah. Dan nanti kita kalau udah di Madinah, Roy, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya nggak? Ya, insya Allah lah. Ya, mencari sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita Iya, sendiri, dan Bismillah iya semoga sih, bermanfaat untuk teman-teman yang lain gitu. Mana toh? betul sekali. Ini Betul. Roy ini, jadi teman-teman, ini Roy ini Apa? adalah orang yang berani ya, orang yang eh, sebenarnya nekat tapi pemberani sih emang. Dia ini sekarang statusnya sudah tidak lajang lagi, sudah tidak jomblo lagi ya. Antum juga katanya lagi OTW. Ya, iya sih, tapi kan Masya nunggu Allah. sampai lulus dulu, sampai lulus dulu. BTW kita Gimana, Ray? sama-sama Mau syariah ya. bagi-bagi, ah, bagi-bagi tips nggak? Tips tentang apa itu? Tips apa dulu yang jelas dong. Tips ini, eh apa? Mungkin gimana? Ceritain gitu. Waktu ente pertama kali nikah kan sambil kuliah itu kan pasti ada nggak apa nggak full sama istri, karena kan kita juga kan kuliah, kita harus ada kefokusan gitu dalam kuliah, terus kita juga kan harus nafkahin istri tersebut, terus tinggalnya di mana gitu. Ah, tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jelas ya insyaallah suaranya ya. Jelas jelas. Jadi Ustadz Afif Ahmad, permasalahan pernikahan itu kan setiap orang berbeda-beda kondisinya. Kondisinya berbeda-beda. Bisa jadi
orang setelah menikah itu ternyata kurang efektif ketika dibarengi dengan menuntut ilmu. Bisa jadi kondisi gitu. seseorang lagi itu ketika menikah ternyata menunjang untuk menuntut ilmu. Kembali ke asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Intinya kita lihat kondisi kita masing-masing, Syekh. Kita lihat kondisi masing-masing. Pernikahan itu kan ibadah. Menuntut ilmu juga ibadah. Sama-sama ibadah, nggak mungkin dong bentrok. Pastinya menunjang. Nah, lalu ketika menikah itu pastinya kita kan mencari pasangan yang cocok. Pasangan yang cocok. Ya. Ada momen-momen ta'aruf kan? Ta'aruf. Ya, pasti ada. Nah, itu kita bikin kesepakatan kepada calon istri. Maksudnya usahakan calon istri kita itu paham keadaan kita. Keadaan kita kan tolik belajar. Jadi kalau umpama nanti dicuekin atau perhatiannya kurang karena kesibukan menuntut ilmu dan sebagainya, itu siap apa enggak? Lalu kondisi antara keluarga kita dengan keluarga calon istri itu kan juga harus diperhatikan juga. Intinya segala faktor-faktor seperti itu kan harus diperhatikan. Nah, solusinya Ustaz, itu cuma satu. Minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah, berdoa kepada Allah, karena doa itu kan senjata kita orang iman. Kondisi kita, Allah yang lebih tahu apakah kita lebih baik menikah sekarang atau nanti setelah lulus, Allah yang lebih tahu. Sehingga kita memperbanyak memohon kepada Allah. Pengalaman aneh. Anak ngotot pengen nikah. Karena apa? Anak tahu kondisi aneh itu lemah terhadap perempuan. Ketika belajar menuntut ilmu, apalagi di sosmed dunia maya itu kan, masya Allah, kita scroll Instagram itu kan kaum hawa itu luar biasa sekali, yang bodinya kayak galon lah, yang wajahnya kayak macam-macam, cantiknya itu kan, itu sangat mengganggu sekali. Iya, Syekh, mengganggu sekali itu. Akhirnya apa? Saya terus minta restu kepada papa dan mama. Mah, nikah mah, supaya saya terjaga, nikah. Supaya lebih menunjang untuk menuntut ilmu, nikah supaya pandangan saya terjaga, terus. Akhirnya beberapa bulan, beberapa hari orang tua menyadari, oh ternyata anak saya kalau nggak segera menikah nggak fokus belajarnya. Akhirnya dia terus berdoa, terus minta persetujuan mama, terutama mama beliau itu kan, terus akhirnya berangkatlah ke rumah perempuan, dan kebetulan istri saya itu kan satu pondok sama saya, jadi sudah kenal gitu. Dulunya satu pondok gitu ya. Satu pondok dan satu server dulunya. Jadi hijrah. Iya, paham. Hijrah dari firqah, salah satu firqah. Nah, hijrah. Tapi sekarang udah ini ya. Udah nyuna ya. Istrinya ya. Alhamdulillah sudah nyuna. Lanjut, terus akhirnya berangkat. Habis itu detik-detik mau berangkat ke Madinah itu saya ngelamar supaya terikat dan biar tidak diambil orang lain. Oh, pantesan pas di sono itu udah ancang-ancang Iya, nih. Pas kita di sono, pulang sama Edit, ternyata udah khitbah gitu ya. Iya, makanya anak waktu pulang itu langsung gas. Bayangin coba, antara ngurus surat-suratan hari Senin, hari Kamis jadi tiga. Allah paring, Allah kasih pertolongan. Itu bapak mertuanya itu cerita, 3 hari doang. Jadi selesai. Nah, 3 hari gimana maksudnya? Pada intinya 3 hari. 3 hari gimana itu? Kita kan kalau nyiapin surat-suratnya di KUA, di RT, RW dan sebagainya. Jarak antara selesainya ngurus berkas sama akad itu kan paling enggak ada jarak
1 bulan Iya, lah, biasanya ada jarak bulan, sih. biar ada Biasanya ada jarak. persiapan. Nah, Hah? Ya, iya, ini biasanya cuma ada 3 jarak, hari benar. doang, alhamdulillah. Oh, 3 hari. Ya 3 hari doang. Karena jadi segala terjaga. Namun ketika udah menikah, pastilah lika-liku kehidupan, menuntut ilmu bersama seorang istri itu kendala pasti ada lah. Namun kita itu jauh lebih terjaga. Karena apa? Karena ada istri yang menemani kita. Belum nanti dihadapi dengan kekurangan istri yang nampak di depan mata kita, yang selama ini kita tidak tahu. Istri mengetahui kekurangan kita sebagai suaminya yang lama dulu tidak tahu, akhirnya cekcok, akhirnya bertengkar, diem-dieman, terus akhirnya kepikiran juga, susah fokus belajar gitu. Itu ada. Namun berbeda. Kualitas belajar itu jauh lebih berbeda. Jauh lebih nancep lah istilahnya. Yang ente rasakan setelah menikah dan kondisi kuliah di Madinah, itu yang ente rasakan itu apakah membuat belajar itu jadi terhalang ataukah malah menambah semangat belajar? Alhamdulillah menambah semangat belajar. Ya berkurangnya sedikit lah, tapi nambahnya lebih banyak. Oh iya. Jadi malah lebih nambah semangat belajar gitu maksudnya. Ya alhamdulillah. Jadi gaya belajarnya makin meningkat ya, karena mungkin satu permasalahan itu udah kita laksanakan. Karena emang ya jujur aja ya, di usia kita sih ya emang udah usianya ya. Ya. Namun saya ingatkan, dan sama mungkin ada teman-teman yang mendengarkan juga, kondisi kita semua berbeda-beda. Ada mungkin teman kita yang sangat lengket dengan ilmu, terus tidak ingin fokusnya itu terpecah, akhirnya tidak memikirkan perempuan, tidak menikah. Ada ulama seperti itu, dan itu lebih baik gak menikah. Kayak teman kita nggak sih? Kayak teman kita nggak sih? Yang adalah teman kita yang itu yang nggak bisa. Atau kalau ulama-ulama yang terkenal itu kan seperti ulama siapa, Imam Ibnu Taimiyah ya. Anda dilupakan siapa ya? Ulama ini Nawawi, sampai Nawawi. Ya, Imam Nawawi. Kalau yang tahu mohon dikoreksi lah. Oh, ya. Namun kalau ternyata kita merenungkan diri kita ini, ternyata harus segera ada yang dijaga, harus ada yang sebagai pelampiasan, atau mungkin mohon maaf, ketika merenungkan diri kita sendiri ternyata menemukan jati diri kita ini, mohon maaf, hypersex, itu harus segera menikah. Supaya ada istri yang menjaga, sehingga apa? Ketika keinginan libidonya itu mulai nampak, langsung dilampiaskan sehingga terjaga. Apalagi zaman sekarang fitnah perempuan, oh masya Allah. Ya libido tuh. Ya keinginan biologisnya itu loh. Intinya kan terjaga yang berkaitan dengan circle fahsya. Terjaga dari itu kan. Intinya gitu saya. Itu pengalaman aku. Terus ini loh, ya mungkin tadi tips-tipsnya itu banyak orang yang bisa ya ininya. Cuman mungkin ada satu kendala yang dimana hampir semua orang itu, bukan hampir semua orang, hampir banyak orang yang kendalanya itu sama kayak misalkan kendala apa sih? Ya, kendala untuk OTW pernikahan itu kalau kita lagi posisi kuliah ya. Kendalanya di kendala. Iya, kendala. Gak jelas. Maksudnya kendala apa itu? Orang. Kendala apa? Suaranya kedengeran nggak? Maksudnya kendala di orang tua gitu loh.
Oh, kendala orang tua. Nah. Iya. Ya itu tadi, Syekh, yang saya sampaikan di DM antum itu bahwa termasuk perjuangan untuk meraih pernikahan itu adalah perjuangan meraih restu orang tua. Dan untuk meraih restu orang tua itu perjuangannya berbeda-beda. Ana sendiri, pengalaman Ana untuk meraih restu orang tua, khususnya mama, itu setahun nggak cukup, bertahun-tahun. Ana curhat sama mama, Ana keluh kesah sama mama, cerita, terus memberikan isi hati Ana ke mama supaya mama itu betul-betul paham kondisi Ana, kondisi hati Ana, perasaan Ana, bagaimana. Bahkan sampai Ana itu pernah menyampaikan cerita kepada mama itu sambil sedih, ingin segera menikah, ingin segera terjaga. Itu termasuk ikhtiar untuk meraih pernikahan. Itu kalau Ana seperti itu. Wallah alam, kondisi antum bagaimana dengan orang tua antum? Orang tua antum menolak seperti apa? Terus antum niat tujuan menikahnya untuk apa? Apakah hanya ingin segera menikah karena teman-teman sudah menikah atau apa? Apakah ingin betul-betul menjaga? Itu diskusikan dengan orang tua, terus curhatkan kepada orang tua, terus minta doa kepada orang tua. Itu kalau kendala orang tua sih. Karena apa? Orang tua kita itu kan termasuk gerbang pembuka keberkahan kita di dalam menikah. Kalau Anda menganggap gitu. Ya, oke. Jadi ya sharing sama orang tua, terbuka sama orang tua. Apalagi orang tua itu satu-satunya manusia yang menganggap kita itu sangat spesial, luar biasa. Sehingga apa? Kalau kita curhat sama orang tua, kita berbagi kepada orang tua, insya Allah orang tua itu bakalan mendukung dan memberikan kita motivasi. Karena apa? Keluarga. Dan ketika orang tua tidak merestui antum atau teman-teman tidak merestui untuk menikah, itu pasti memiliki alasan. Nah, itu diajak sharing, diajak diskusi aja, terbuka sama orang tua. Nah, itu sih kalau pengalaman Ana seperti itu. Ana meraih restunya mama itu gak cukup setahun 2 tahun, terus curhat gitu. Akhirnya alhamdulillah ketika mama bilang na'am, ya beberapa hari selanjutnya berangkat khitbah langsung. Ya begitulah. Itu kalau pengalaman aneh. Terus kayak ininya loh, kayak tinggalnya dan tinggalannya. Ya, Ana belum bisa memiliki rumah sendiri atau mau ngontrak, belum ada dana dan lain sebagainya. Ya, tinggal sama orang tua, tinggal sama mertua juga. Kan istri Ana orang Surabaya. Kalau pas lagi di Surabaya seminggu, ya tinggal di rumah. Kalau lagi di Lamongan, di rumah Ana Lamongan, ya tinggal di rumah bersama orang tua. Kalau Ana prinsipnya, kalau bisa lulus setelah lulus dari Madinah nih mau kemana, Ray? Setelah lulus dari Madinah. Nah, itu banyak pertanyaan, Roy. Di YouTube pun banyak pertanyaan kayak gitu. Itu lulus itu mau kemana? Gitu. Kalau itu solusi dari Ana. Solusi dari Ana, jangan terlalu mikir jauh-jauh. Iya, betul. Pikirin apa yang ada sekarang aja. Yang penting kita bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Insyaallah kedepannya Allah memberikan jalan keluar. Itu aja. Ya sih. Sekarang kondisi-kondisi kayak kita itu kalau bisa memiliki rumah sendiri, jangan sampai satu atap dengan orang tua, dengan mertua. Kalau menurut Ana pribadi, pendapat Ana itu bukan mutlak salah. Kalau kita bisa tinggal bersama orang tua atau mertua dan bisa damai, bisa harmoni, kenapa tidak? Justru nanti ketika zaman-zaman sekarang orang tua sakit, kita yang ngurus. Mertua sakit, kita yang ngurus. Kan seperti itu. Tapi kalau rumah sendiri nggak ada. Roy, bentar. Mau matiin mobil dulu, gimana?
iya, Oh ya udah, ini sip. Ana juga udah mau Udah, nyampe di udah. lokasi nih, Syekh. Oh gitu. Ya udah, Ya, tadi bentar lanjutin lagi. tadi yang barusan. Ana kasih tahu Ya, nih. tadi belum selesai. Itu pondok, itu ada menara itu. Oke, oke. Itu pondok Ana dulu itu, mondok di sana dulu itu. Itu pondok Hmm. pusatnya di sana. Ana hijrah dari sana itu. Ya, alhamdulillah lah. Iya, itu yang Ustadz Udah, Roy. sama Ustadz lainnya berusaha untuk berdakwah. Toyib, Syekh. Ya udah, Roy. Ya. Ya, makasih banyak ya udah ngulangin waktu. Mungkin saat ini lagi sibuk nih kayaknya, Roy. Ya. Ya semoga ini teman-teman yang nonton juga bisa dapat manfaat dan aneh juga nih dapat banyak manfaat nih. Karena harus sih emang. Antum nih masalah face itu dapat sih. Jadi kalau mau nyari istri itu insya Allah banyak yang nerima itu. Ente nggak lihat di YouTube banyak yang nawarin. Kenapa masalah face? Kenapa? Hah? Kenapa masalah face? Face antum itu sudah kalau nilai itu di atas rata-rata. Enggak, Roy. Ente yang di atas rata-rata itu, Roy. Wajah Nabi Yusuf sekian persen gitu loh. Bisa aja itu, Roy, kerayunya. Sehingga insya Allah nanti akhwat yang disiapkan sama Allah untuk antum berjuang berdakwah itu insya Allah, masya Allah, luar biasa. Baik. Ya, Roy, makasih banyak, Roy ya. Semoga berkah, semoga ini ya. Ini pondoknya ini. Itu apa itu? Itu tugu apa itu? Ini. Menara masjid? Hah? Itu menara apa itu? Itu menara pondok pusatnya itu. Oh lah, gede banget ya. Iya, ini di bawahnya pas ini. Ini gedung tertinggi di kota Kediri. Masya Allah, gedung tertinggi ya. Waduh. Tinggi sekali. Toyib. Ya, Toyib. Ya, Roy. Ini juga, ini masjid udah berisik-berisik nih, udah. Ya, kedengeran ya. Gini ya. Ya, makasih Roy ya. Semoga baik-baik semua. Iya, kedengeran itu. Kira-kiraannya kedengeran ya. Iya. Ya, semoga sehat-sehat semua Roy ya. Antum sama keluarga sehat selalu. Amin. Yo, assalamualaikum. Taati protokol kesehatan. Iya. Baik. Ya, bismillah. Ya. Yo, assalamualaikum. Ya.